wabarakatuh. Selamat malam semua sobat Upin Misteri. Malam ini kita ketemu lagi guys. Tentu saja dalam acara cerita misteri. Oke, pada malam hari ini saya akan menceritakan kisah misteri ya. Dan kebetulan malam ini ada narasumber yang sengaja kami undang. Dari mana Bang? Dari Purwoharja. Oh, Purwoharja. Namanya Bang Rapli ya. Rapli BN apa? Belok. Rapli belok. Dia akan menceritakan pengalaman mistisnya dia sewaktu apa sih Bang? Sewaktu masih sekolah sih. Oh, masih sekolah. Lagi main. Terus gimana tuh ceritanya waktu itu? Kan dulu itu sebelum apa kena sama Kang Keting itu ya. Aha. Itu kan sempat gitu bikin konten lah sama temen gitu. Bikin konten explore kayak gitulah, sekali yang biasa-biasa. Kebetulan ekspornya itu ke Pulau Majeti, tempat dimana yang katanya sih kata warga sih keramat ya kan. Ya, keramat ya. Nah waktu itu pas berangkat itu empat orang, saya, Sarul, Abai sama satu lagi temannya gitu, temennya si Abai. Jam 11 setelah di sana, jam 11 persiapan, jam 12 langsung explore. Pas baru mulai itu udah gimana ya? Kerasa gitu Udah, auranya. iya, udah kerasa sih. Aura mistisnya gitu. Sebenarnya sih saya nggak bisa ngelihat gitu, sejujurnya gitu, nggak bisa ngelihat tapi bisa ngerasain. Rasa apa tuh? yang ngerasain di sekitarnya lah, Oh, di sekitar saya lah gitu. Terus Ada yang apa ya? Ada yang lempar batu gitu, sebesar apa? Sebesar. Nah, adalah sebesar. besar gitulah gitu Iya, namanya. iya. Lempar batu Iya, gitu. kayak yang Tapi nggak semujur tangan enggak? enggak. Enggak. Kayak yang itu, kayak yang apa? Kayak yang suara batu itu batu besar gitu. Oh. Seperti batu besar. Habis itu udah gitu panik, lari ke salahnya malah lari ke tengah hutan gitu. Bukannya ke jalan raya, kan dari ke jalan raya gitu. Berarti itu gara-gara panik ya? Iya, gara-gara panik. Kalau takut sih enggak. Takut cuma panik ya. Jadi lari. Sama aja Bang. Terus Kabur ke tengah hutan. Tiba-tiba ada suara gitu, suara yang kayak yang ada putih yang apa suara ketawa kayak yang nyinden gitu kalau Oh. kalau bahasa Sunda kayak sinden ya. gitu. Sinden. Cuma nggak jelas nyanyi apa gitu, cuma ya Hawar-hawar ya, gitu. sempet gitu ngeliat, tapi kan setiap orang pasti, saya lihat video ngelihatnya pasti di 3 langkah dari itu ya, dari orangnya Dari belakang. gitu. Iya. Saya cuma samar-samar doang gitu, warna putih, ada apa ya? Ada merah-merah gitu, kayak darah gitu. Darah. Kalau bahasa Sunda itu pak selbet lah gitu. Kalau pak selbet, Pokok lebat gitu. bayangan putih. Bayangan putih. Udah gitu. Pas udah itu malah makin panik. Panik. Soalnya kan banyak cerita gitu. Tapi sama teman-teman nggak terpisah gitu. Sempat mau, tapi udah itu apa? Udah di Rujuk lagi. bukan lagi. emangnya rumah tangga bukan? Iya. Rumah tangga. Terus Sempat di ini apa, kalau bahasa Sunda itu digeroan lah, digeroan. dipanggil. Baik dia kan hutan tuh ada yang kesini yang kalau kesini kan mau ke jalan raya gitu. Kalau saya mau ke belakangnya, belakang jalan raya kan, tempat eksplornya ke belakang jalan raya gitu. Tapi bukan di belakang tuh. Bukan. Udah langsung dilanjut. Nah pas terakhiran mulai apa ya, jadi mulai nerornya itu mulai
sadis gitu. Sadis. Iya, sampai-sampai kan teman saya juga sempat gitu mau kerasukan gitu, Kayaknya sempat makan mau kerasukan, tapi alhamdulillah bisa sadar gitu. Habis itu ya salahnya teman saya malah malah bawa alat bawa sesuatu yang buat undang gitu, buat ngadirin gitu. Semacam dupa dua batang sama terasinya 2 bungkus gitu, dibakar semuanya. Kalau terasi kan undang itu bang, katanya gitu. Iya katanya. Kan saya juga sambil ngebuktiin lah gitu, tapi bener teman saya itu bisa lihat tapi saya nggak bisa gitu, anehnya dari kecil juga nggak pernah. Berarti teman kamu tuh indigo apa gimana? Bukan indigo, IndiHome. Bukan lah, indigo mah apaan, Cuman kebetulan. iya gitu. kebetulan. Udah itu terornya makin sadis gitu, ada yang lempar batu segala 2 kali, kan pertama cuma sekali gitu, itu juga nggak kena gitu. Itu kan udah itu kena sama teman saya gitu. Nah, Iya, cuman sebesar segini lah gitu. Sebesar gini, sakit katanya. Sakitnya itu bukan sakitnya di sini. bukan sakit biasa nih, jika iya kumlawen sama disantet gitu. Nyeri gitu. Ya, Nyeri. Itulah. Terus gitu udah ke tempat yang tadi yang untuk persiapan gitu. Beres-beres pulang, bukan pulang ke rumah, jadi gitu pulang ke rumah temen dulu, langsung berangkat lagi, dilanjutnya ke mana ya, lupa lagi. Hatimu bukan. Terus Ke makam ini, lupa lagi, itu yang di Petaruman itu apa ya namanya, yang di belakang SD lah. Koplak. Bukan, yang sebelah sini lah. Oh ya, makam itulah gitu ya. Iya, lupa lagi. Berarti bukan koplak, Bukan. Habis itu ke makam yang tadi, ke makam yang barusan disebutin. Nah, di situ tuh ada apa tuh? Di situ di makam. Kayak gimana ya? Suara-suara nggak ada, tapi jadi merinding. Fisik apa gimana? Jadi ada ini Suara nggak ada. nggak ada suara, tapi langsung penampakan gitu kan. Cuman penampakannya bukan semacam pocong atau kuntilanak gitu. Jadi kayak bercikan api gitu, kalau kata orang mah banaspati lah. Iya, banaspati. Pertama itu kecil di pohon Kamboja dekat makam gitu. Temen malah mau kayak yang nantangin itu, malah mau mau nyerang lagi gitu. Mau nyerang, saya sama teman saya yang satu lagi kabur, dia malah kayak yang nantang lah gitu. Ya udah gitu, langsung langsung serupan. Saya juga bingung mau kemana. Untung si Sahrul gitu punya kakek yang ya bisa lah gitu, bisa nyembuhin. Iya. Diajak ke sana, saya cuma ngikutin aja, disuruh baca Al-Fatihah doang gitu. Tapi kakeknya Sahrul gak tahu baca apa. Saya juga kurang ngerti kayak gitulah. Kalau ke lagu mah Anda ikut tahu gitu ya. Iya, Anda ikut tahu. Udah habis itu adalah bubar. Udah sepakat gitu, udah bubar, langsung pulang gitu. Pas pulang di rumah jam berapa ya, jam 4 pulang ke rumah. Besoknya kan nggak eksplor gitu, diam di rumah dari jam 8 malam itu udah tidur. Jam 12 itu keluarga semua takut. Adik saya juga yang paling kecil keluar rumah gitu, nangis. Bukan keluarga Cemara, bukan. Bukan. Banyak masalah. Nah, terus kerasukan juga itu gimana, apa datang? Bukan, jadi ya kata mama saya ada yang nangis gitu di kamar saya. Tapi saya juga nggak
gak denger lah Nggak gitu. ngeh gitu. Iya gak ngeh, tidur pulas lah, tidur pulas. Tapi pagi-paginya bicara sama saya, katanya ada yang nangis di kamar saya gitu. Ya udahlah, mungkin itu mah yang di pinggir kamar lah, karena kan banyak itu di dekat rumah saya itu yang bilang kalau di pinggir itu kan di balong kata Sunda. Malam gitu. Ada gitu. Iya. Udah habis itu saya pergi main, kata Nggak keluar mandi dulu? enggak. Mandi lah. Pas pulang Mm-mm. kata mama saya itu tadi ada gitar, kan gitar saya di kamar gitu. Ada suara gitu, pakenjreng lah gitu, bahasa Sunda mah pakenjreng gitu. Pas dilihat udah pokoknya 6 senar itu putus semua gitu, putus semua, anehnya gitu. Itu bukan karena kucing bapak buang tikus, bukan? Kalau kucing ya gak mungkin sih kan, saya juga pernah lah lihat gitu kucing main-main gitar nggak pernah langsung putus enamnya gitu. Kucingnya Iya. bawa pisau ya, pakai gap ya. Terus Udah terus kata si mama itu, kalau ini ngomong bahasa Sunda lah gitu. ya, aku mah Cenah kalau tidinya teh. siapa cenah kalah kemana, cenah keur penting saya kemana kan kehead cenah keur penting. Hari saya mah kan jujurnya gini orangnya gini mah Jujur ya. bebeja gitu mah da kerungi teh nge-explore gitu, nge-explore naon, ada nge-explore naon nyanyangan juri di Keramat Pulau Jati. Sia mah cenah arek jadi naon sih cenah tiketik geus nyanyangan juri gitu, si arek jadi paranormal. Dicarekan juga kan gitu, ya dimarahin lah, dimarahin. Habis itu si mama bilang ke si Wadani, wah saya di Bandung saudara saya gitu, yang suka ngerukiah tempat-tempat atau ngerukiah orang-orang. Gimana tuh? Jadi kata si Wa gitu, katanya di rumah saya itu baru aja datanginnya yang ngikutin saya. Jadi kata si Wa, kalau ada suara misalnya kalau mau kayak explore gitu, kalau bukan perampakan cuma suara gitu, pulang harus wudhu gitu, wudhunya 2 kali kata si Wa. Salah saya, Jangan langsung iya, gitu. jangan langsung ke rumah lah. Cuci muka dulu lah minimal gitu lah ya. Bapak dulu wudhu gitu lebih bagus. Pergi langsung sholat ya. Sholat pakai gitu kan pulang malam bisa sholat. Jadi juga bisa ya. Terus sudah itu gimana? Habis itu kata si Wa, kalau mau gitu di apa ya, kalau mau penampakan kuntinya kunti apa iya sosoknya itu ini pergi, harus sayanya yang ngusir gitu, yang suruh pulangnya. Ya udah sama si Uwa dikasih bacaannya, saya juga gak tahu itu surat apa gitu. Pokoknya saya kalau saya dengar gitu, itu potongan surat gitu, potongan surat Al-Qur'an dikasih sama saya, terus saya bacain gitu. Alhamdulillah sampai sekarang udah gak ada gitu. Cuman kadang-kadang ada yang ya sosok yang lain gitu, yang di pinggir kolam lah. Terus begini ya Bang, mau tanya nih ya, Bang kan tahulah gitu dari pengalaman ya. Kan ada orang itu kalau di explore itu baca ini kan, ya ada daya nuri mayit. Ya mayit itu maksudnya apa itu? Mayit yang munculnya apaan tuh? Apa gimana? Ya ada yang mana kan? Ya ada daya nuri mayit itu. Kalau apa gitu. Kalau itu kan yang hadam itu kan misalnya jadi hodam itu seperti apa ya, sosok gitu, yang dipunyai ya. Jadi dari bayangan jadi bayangan gitu, dari tanah dari tanah ke tanah gitu ya. Jadi ya kayak yang apa ya, kayak yang manggil lah gitu, manggil sosok lah gitu, manggil biar kalau banyak
kebanyakan orang yang manggil gitu kan tujuannya buat berkomunikasi doang gitu. Nggak kayak yang sekarang youtuber yang sekarang itu kan banyaknya yang nantangin gitu. Sok lah saya punya ilmu padahal manusia biasa. Ini saya nih guys. Oke, terus Ya apa ya, gimana kalau sosoknya, gimana kitanya gitu, kalau kita nyambung punya niat baik gitu, misalnya mau cuma berkomunikasi gitu, pasti pasti hadir gitu. Saya juga kan ngerasain itu dulu pas explore manggil secara nantangin itu, kayak nantangin nggak muncul iya. cuman auranya gitu ya. Auranya gede banget Ya. Apa namanya sebutnya itu? Ya aura gitu ya. Tapi pas saya manggil ini secara apa ya, pengen berkomunikasi gitu, pengen nanya gitu kan, teman saya suka jadi mediator gitu kan. Terima kasih Bang Rafi udah menceritakan kisah misterinya ya, yang dari dulu gitu semasa kecil sekarang. Terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu cerita misteri malam ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya guys. Kecil misteri. Oke, terima kasih Bang. Ya, sehat-sehat selalu, sukses ya. Siap. Terima kasih.